Selamat datang di sesi talk show Hospitality for Umat. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat penting namun sering dianggap sepele, yaitu kebersihan alat sholat dan kaitannya dengan standar toharoh atau kesucian menurut syariat. Bersama saya Anjani Ludiskias. Dan tim housekeeping dari SMK Negeri 15 Bandung. Nah, ada istilah tak kenal maka kata saya. Jadi boleh dari tim housekeeping mana dulu itu? Saya dari SMK 15 kan. Perkenalkan nama saya Nadia Luciandri. Perkenalkan nama saya Erika Nirina. Perkenalkan nama saya Nadia. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi pertanyaan yang pertama. Untuk Hanafila ya tadi. Di sini apa perbedaan mendasar antara bersih menurut standar hospitality dengan suci menurut syariat? Kalau menurut hotel dari keterampilan, dari wangi, lalu dari lifting juga kan ya. Dan kalau dari masjid tuh kita lihatnya dari tidak ada najisnya kan, semua orangnya belum tentu bersih tapi bersih juga kan apa ya, belum tentu terlihat yang enggak suci gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana tim memastikan mukena yang dicuci benar-benar terbebas dari najis? Kita survei dulu ya, lalu mengidentifikasi dulu dari warna, terus bau. Nah setelah itu di cleaning, nah terus dicek ulang supaya tidak ada kotoran. Jadi perlu make sure lagi beberapa ulang. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, jika menemukan noda membandel di karpet utama masjid, apa langkah sigap yang dilakukan oleh tim? Kita tuh melihat dulu kotorannya. Nah lalu kalau bisa di vakum. Nah kalau emang kotorannya tuh susah hilang, kita tuh bisa di cleaning. Kalau bahasa Indonesia itu disikat gitu ya. Oh iya. Oke, berarti cleannya tuh secara bertahap ya Hanafila. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu kenapa kebersihan alat sholat dianggap sebagai bentuk pelayanan tertinggi dalam proyek? Kita kan mau menghadap ke Allah kan, nah masa sih kayak Kotor gitu ya, najis gitu sholatnya. lah, masa kan enggak banget ya. Oh iya. Nah jadi kita harus benar-benar suci, wangi gitu, nggak mungkin bau. Mungkin membantu jamaah yang lainnya ya dengan tenang dan sah ibadah kepada Allahnya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir untuk Hanafila nih, apa tantangan terbesar menjaga kebersihan alat sholat di masjid? Membersihkannya sih ya, kayak apa yang mukena, terus karpetnya kan emang butuh waktu yang sangat banyak sekali kan. Jadi Apalagi dengan jumlah yang banyak mungkinnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara membedakan noda biasa dan noda najis? Jadi, noda biasa itu biasanya berasal dari debu atau kotoran lingkungan. Sedangkan noda najis biasanya disertai bau khas atau warna tertentu, seperti kuning atau coklat. Jika ragu, tim memperlakukannya sebagai najis supaya lebih aman secara syariat.
untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa sih proses quality control penting setelah pencucian? Karena proses mencuci saja tidak cukup. Quality control memastikan mukena benar-benar siap dipakai jamaah tanpa bau, noda, ataupun kelembaban. Ini bagian dari standar profesional hospitality juga. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih standar penyimpanan mukena agar tetap suci dan higienis? Mukena itu perlu disimpan di tempat yang kering, memiliki sirkulasi udara, tidak bercampur dengan barang kotor, dan dilipat rapi. Penyimpanan yang salah bisa membuat mukena kembali lembab dan berbau. Berarti penyimpanan pun perlu diperhatikan ya mukenanya. Nih, bagaimana sih cara tim housekeeping sendiri mengedukasi kepada jamaah agar ikut menjaga kebersihan alat sholat? Jadi, tim memberikan himbauan sopan melalui signage. Apa sih peran kerja tim dalam menjaga standar tohara? Kerjasama tim itu sangat penting ya, karena setiap anggota punya tugas dan ide berbeda. Ada yang inspeksi, mencuci, mengeringkan, dan mengecek akhir. Tanpa koordinasi standar kebersihan dan kesucian tidak bisa konsisten. Berarti komunikasi itu sangat penting ya. Benar. Selanjutnya untuk narasumber Kak Dewi, di sini pertanyaannya yaitu, jika ada mukena yang sudah bersih tapi masih bau, apakah boleh langsung dipakai? Tentu saja tidak, karena bagi saya meskipun sudah bersih lalu sudah dicuci semaksimal mungkin, kalau misalnya masih bau tidak nyaman untuk dipakai. Jadi sebisa apapun, semaksimal apapun harus dicuci kembali dengan tentunya bersih dan harum agar Karena mungkin takut mengganggu kenyamanan jamaah Iya. juga ya Kak Dewi ya. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih nilai karakter yang terbentuk dari tugas housekeeping ini? Tugas ini melatih amanah, tanggung jawab, ketelitian, kesabaran, dan kepedulian terhadap orang lain. Jadi bukan hanya sekedar kerja teknis, tapi juga pembentukan karakter pelayan. Nah, bagaimana sih cara memastikan standar tetap konsisten setiap hari? Dengan cara checklist harian, jadwal rutin pencucian, bagian tugas jelas, dan evaluasi berkala. Standar tidak boleh tergantung mood, harus sistematis. Begitu.